Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan muda channel YouTube Lenteramu Bidang Dakwah Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Ada banyak sekali kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, akan tetapi ada dua kenikmatan yang mana manusia pada umumnya sering melalaikan atau sering mengabaikan dua kenikmatan itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Seperti sabda Nabi SAW, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas, as-sihhatu wal farq." Ada dua kenikmatan yang mana manusia sering melalaikannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Semoga kita semua, rekan-rekan semua, bisa memaksimalkan dua kenikmatan itu dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ilmu yang mana ilmu tersebut untuk kami pribadi dan juga untuk rekan-rekan semua agar selalu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita memaksimalkan waktu muda kita agar tidak sia-sia. Ada suatu pepatah yang mengatakan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Sepertinya semua kita ingin seperti itu, tapi kenyataannya tidaklah semudah itu dalam beragama Islam. Kita dalam agama Islam selalu senantiasa ditekankan oleh Allah agar senantiasa untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, pepatah tersebut hampir mustahil untuk dibenarkan. Dalam masuk surga pastinya ada sebab-sebab yang harus ditempuh oleh seorang muslim, yaitu harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya pada Allah lah sebaik-baik tempat kita untuk bersandar dan memasrahkan diri kita kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati sahabatnya, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang merupakan putra dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib, yang mana Rasulullah ketika menasihati beliau, Ibnu Abbas masih berusia 12 tahun. Rasulullah SAW bersabda, "Kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabilin." Hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai seorang yang asing ataupun pengembara. Yang dimaksudkan nasihat yang bagus sekali yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, yang ditujukan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana kita hidup di dunia ini memposisikan diri kita layaknya sebagai seorang pengembara atau sebagai seorang yang asing. Maksudnya apa? Yang dikatakan oleh sabda Nabi SAW sebagai orang asing, yaitu sebagai orang asing yang mana tujuan pengembara kita atau tujuan pengembaraan kita yaitu hanya kepada akhirat, yaitu dalam segala lini kehidupan kita hanya fokus untuk mengejar kehidupan setelah kita kematian, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Jadi hadis ini juga mengingatkan kepada kita dengan kematian, sehingga kita jangan berpanjang untuk berangan-angan yang tidak-tidak. Hadis ini juga mengingatkan kepada kita supaya perbanyak mengamalkan amalan-amalan soleh selagi kita hidup di dunia. Selanjutnya, ketika kita masih muda, rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah waktu muda kita sebelum datang waktu tua kita.
Seperti sabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Wa sihhatika qabla saqamika. Wa ghinaka qabla fakrika. Wa faragaka qabla syaghlika. Wa hayataka qabla mautika." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kemudian yang kedua, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Kemudian ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kemiskinanmu atau masa kefakiranmu. Kemudian yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kemudian yang terakhir, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Maksud dari hal yang pertama atau perkara yang pertama, yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, yaitu kita harus senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan seluruh amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum datang waktu tua kita. Karena di masa muda kita masih sehat, kita masih fresh, kita masih bisa melakukan segala apapun selagi masih dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang waktu tua kita, yang mana ketika kita datang waktu tua kita, tubuh kita pastinya juga sudah tidak proporsional untuk melakukan ibadah dengan semaksimal mungkin. Kemudian waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, yaitu kita harus memperbanyak amalan ketika kita masih dalam waktu yang sehat, dan juga sebelum datang waktu sakit yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Maksudnya apa? Yaitu memanfaatkan masa luang kita atau waktu luang kita di masa muda ini sebelum datang waktu sibuk kita di akhirat nanti, yang mana kita disibukkan dengan dari di yaumil mahsyar, kemudian kita di yaumil mizan, yaitu kita segala amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebelum waktu penentuan kita, entah kita dimasukkan ke dalam neraka atau waliyadzubillah, atau kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Maksud dari perkara ini yaitu bersedekahlah, beramallah sebanyak-banyak, bersedekahlah dengan kelebihan harta kita sebanyak-banyaknya sebelum kita menjadi fakir di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kelima, perkara yang kelima, yaitu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Maksudnya yaitu kita harus senantiasa melakukan suatu amalan yang soleh, amalan-amalan yang soleh selagi kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang ajal menjemput kita. Kemudian dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan 3 tempat diutusnya para nabi ulul azmi, yaitu yang pertama Baitul Maqdis, yang mana terdapat buah tin dan zaitun, yang mana Baitul Maqdis yaitu tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua yaitu Bukit Sinai, yaitu tempat diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga negeri Mekah yang aman, yaitu tempat diutus Nabi kita atau baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersumpah dengan 3 tempat tersebut, Allah Ta'ala pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin, illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maksud dari ayat ini,
Kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk sebagai bentuk penciptaan. Kita dibekali dengan akal, pikiran yang sehat, tidak seperti makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah juga akan mengembalikan kita ke tempat serendah-rendahnya, yaitu maksudnya apa? Kita dikembalikan atau kita akan sampai kepada masa tua yang rentah, yang mana kita tidak bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir juga mengatakan, Allah Ta'ala menceritakan dalam ayat ini yaitu fase kehidupan dari tahapan satu ke tahapan yang lainnya, yang mana dalam surat Al-Alaq juga Ibnu Katsir juga mengatakan yaitu manusia berawal dari fase nutfah, kemudian beralih ke fase alaqah, yaitu berupa segumpal darah, kemudian menjadi fase kepada fase mudghah atau segumpal daging, kemudian lalu berubah menjadi tulang yang dibalut daging, kemudian ditiupkan roh kepada manusia. Setelahnya lalu berkembang manusia itu kepada fase kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian tua, dan selanjutnya. Kemudian setelah itu dia akan melewati masa tua renta atau tua senja dalam keadaan penuh uban, yang mana fase tersebut merupakan salah satu fase yang mana manusia terdapat kelemahan baik dalam fisik maupun akal. Oleh karena itu Allah berfirman, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban, pada surat Ar-Rum ayat 54. Jadi pada usia muda ini selagi kita masih fit, masih sehat, maka bersemangatlah kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu yang ada di masa muda kita sebaik-baiknya sebelum datang masa yang dimana kita sudah tua atau sudah renta dan sudah lemah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita masih muda, janganlah katakan jika berusia tua baru akan beramal, maka akan sia-sia umur kita di masa muda. Karena kita tidak tahu juga kapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjemput kita, menjemput ajal kita dimanapun, atau waktu kapanpun Allah akan bisa menjemput ajal kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.